Amin. Pagi hari ini sungguh suatu sukacita kita ingin mendengar sedikit dari rema kebenaran firman Tuhan. Nah, saya berdoa biar firman yang disampaikan boleh jatuh di tanah hati yang baik. Dan kita rindu supaya firman yang dibagikan kita semua boleh mengalaminya. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu Pentakosta. Saya bacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Firman ini saya dapatkan kemarin ketika saya sedang berdoa dengan rekan-rekan pelayanan. Dan ketika berbahasa roh, satu tema yang Tuhan ingatkan, sampaikan di doa pagi hari ini. Roh Kudus adalah roh doa. Dari firman ini kita belajar di pasal yang kedua, ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Seperti kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mengapa firman ini sampai tertulis di dalam firman Allah, di dalam Alkitab? Karena bagi Tuhan, sebuah pertemuan ibadah, perkumpulan orang-orang percaya, itu penting. Dan Tuhan ingin kita menghargai. Karena di dalam pertemuan ibadah, di dalam sebuah pertemuan doa, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan berikan. Seperti firman ini katakan, ketika mereka orang percaya berkumpul di satu tempat, dikatakan secara tiba-tiba ada tiupan angin keras yang datang, yang mereka tidak pernah menduganya sebelumnya. Tetapi tiba-tiba ada suatu perkara supernatural, perkara adikodrati yang terjadi di tempat di mana mereka berkumpul. Dan dikatakan di sana adalah di sebuah rumah. Dan ketika itu tampak lidah-lidah seperti nyala api. Jadi saya bisa bayangkan di tempat itu secara tiba-tiba orang-orang mengalami sebuah kejadian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dikatakan di ayat 4 mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya tahu waktu ini pasti waktu yang menggairahkan. Seperti lagu dikatakan seperti di bumi seperti di surga. Saya tahu orang-orang itu di tempat itu pasti mengalami suatu sukacita yang luar biasa. Suasana surga itu turun di tempat mereka berada. Dan pasti sulit untuk dihentikan ya. Dan ini biasanya akan berlangsung selama berjam-jam lamanya dan tidak akan kerasa. Saya pernah alami itu di dalam hari pertobatan awal saya, di mana saya mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Dan ternyata di kelompok sel itu kita sudah memakan waktu sekitar 5 jam. Karena lawatan Roh Kudus itu datang memenuhi setiap kita. Dan mereka semua berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda boleh catat poin pertama, ini hanya 2 poin yang saya mau sampaikan. Ketika Roh Kudus hadir, maka salah satu manifestasi Roh Kudus yaitu orang-orang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan cara berbahasa lidah, berbahasa roh. Ada bahasa-bahasa yang baru, bahasa surgawi yang diberikan. Tetapi tidak berhenti di ayat itu. Saya pun belajar dari firman Tuhan ini. Ternyata ketika kita orang percaya dipenuhi Roh Kudus, itu tidak hanya berhenti, hanya kita. Artinya apa? Kita bisa berbahasa roh hanya untuk kepentingan kita, lalu berhenti sampai di sana. Tidak. Tetapi di ayat ini saya belajar bahwa Roh Kudus ketika bekerja akan melahirkan yang namanya roh kebangunan rohani. Dan kita lihat di ayat ini bagaimana mereka tidak hanya penuh dengan Roh Kudus atau berbahasa roh, tapi kita lihat ayat berikutnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, mungkin kita ingin tahu ya, maksudnya apa ini? Bahasa-bahasa lain. Kalau kita baca di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang-orang di sekitar itu tercengang-cengang.
Oleh karena ada sebuah kejadian yang fenomenal itu. Dan mereka berkata di ayat 7, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Tapi kenapa kok bisa ya? Di ayat yang 8 sampai 9 mereka itu bisa berkata-kata dengan bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain sebagainya. Kok bisa? Ada bahasa-bahasa lain dan dikatakan tadi bahwa Roh Kudus memberikannya kepada mereka. Dan saya selidiki lebih jauh. Apa sih arti bahasa yang mereka ucapkan itu? Sekalipun dengan bahasa-bahasa seperti kota-kota atau bangsa-bangsa. Yaitu di ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang ini ternyata yang diucapkan mereka. Yaitu dalam bahasa-bahasa lain itu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Di mana Roh Kudus hadir, bukan hanya orang percaya dipenuhi, tetapi Roh Kudus itu akan melakukan pekerjaan yang besar. Dan dampaknya adalah apa? Amanat agung itu akan digenapi. Dampaknya adalah apa? Perbuatan Allah, Injil itu akan diberitakan. Dan ternyata bahasa lain yang mereka ucapkan itu adalah menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Sehingga kalau kita baca dan ini berlanjut di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Karena mereka melihat terjadi hal seperti ini. Dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena mereka berpikir bahwa mereka ini mabuk karena anggur. Karena hari ini masih pukul 9. Tetapi inilah firman Allah. Kita lihat bagaimana Petrus mulai berkhotbah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi kita baca, saya tidak kupas di doa pagi ini, tapi Anda baca bagaimana Yesus diberitakan di dalam khotbahnya Petrus. Pada ujungnya ketika Roh Kudus hadir, maka amanat agung itu akan diberitakan. Dan kita lihat bagaimana ketika Injil itu diberitakan, kita melihat sebuah hal terjadi di ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kita garis bawahi kata-kata ini Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus akan menjamah setiap hati. Ketika Roh Kudus hadir, maka keselamatan itu akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Mereka sangat terharu, terjamah oleh firman itu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Saya note ayat ini buat diri saya juga. Ketika kita datang kepada seseorang, kita diberi kesempatan untuk menginjil. Dan kalau orang ini berkata bahwa apa yang harus kami lakukan, berarti 90% bahkan 100% hati orang tersebut sudah terbuka terhadap Injil. Dan hari itu ketika Roh Kudus berkhotbah, ini adalah pertanyaan mereka. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ini seperti sesuatu yang urgent dalam diri mereka. Tiba-tiba ketika Roh Kudus dicurahkan, keselamatan itu menyergap mereka. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan kita lihat di ayat 41 bagaimana mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Saya ingat pernah membaca di sebuah buku pada tahun yang cukup lampau, ada seorang hamba Tuhan yang bernama William J. Seymour. Beliau adalah orang yang mempelopori kegerakan Pentakosta. Beliau adalah orang yang dididik atau murid daripada pendeta Pentakosta. Sehingga dia mempercayai salah satu tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti betapa powerfulnya berbahasa roh dalam hidup kita, maka kita akan menghargai waktu-waktu kita ketika kita berbahasa roh. William J. Seymour, oleh karena imannya dan percayanya kepada Roh Kudus, setiap kali beliau mengadakan pertemuan di rumah-rumah, kejadiannya mirip dengan gereja mula-mula waktu itu. Ketika dia tinggal di rumah sahabatnya, dia membuka pertemuan doa dan di sana orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Tempat tidak cukup, pindah ke rumah temannya yang lain. Hal yang sama terjadi, kepenuhan Roh Kudus tempat tidak cukup sampai akhirnya mereka menyewa sebuah gedung tua dan di sanalah terjadi sebuah sejarah kebangunan rohani. Bagaimana ada banyak orang mengalami kepenuhan Roh Kudus
di jalan Azusa Street. Dan itu beritanya, dampaknya sampai ke seluruh dunia. Saya pribadi pernah mengalami sebuah pengalaman ketika ada pertemuan doa, karena saya juga ada di pelayanan doa. Di dalam pertemuan itu sama seperti orang percaya, kami hanya berkumpul dan kami siapkan hati kami. Dan saya waktu itu memimpin pujian penyembahan dengan memakai gitar, saya menyembah. Tapi dari awal saya memang merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa kok ada sesuatu ya malam ini, saya bisa kerasa. Dan lagu yang saya nyanyikan itu gak sesuai yang saya siapkan. Jadi ketika awal saya mau memainkan gitar, itu sudah dituntun lagunya ini. Nanti lagu kedua ini. Ya udah saya taat, kita menyembah sama-sama. Waktu itu saya ingat tidak banyak orang. Hari itu tidak pernah terlupakan sampai hari ini membekas. Kenapa? Karena kejadian itu persis. Dimana ketika itu juga suasana itu berubah. Saya bisa rasakan dari ketika saya memimpin pujian penyembahan, saya katakan mari kita sama-sama berbahasa roh. Ketika berbahasa roh itu, saya yang memainkan gitar, saya sendiri bisa merasakan ya. Jadi permainan gitar saya itu cukup keras waktu itu, kita berbahasa roh. Dan saya kerasa waktu itu kita sedang dibawa Tuhan masuk ke dalam sebuah area peperangan rohani. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang waktu itu Tuhan mau percayakan ya. Dan kita masuk dan waktu itu berdoa berbahasa roh. Dan tanpa sengaja ketika rekan saya di sebelah sana berbahasa roh, saya pernah memang berdoa meminta karunia menafsirkan bahasa roh. Ya udah berdoa gitu. Dan waktu itu tiba-tiba seperti Roh Kudus itu berikan artinya. Ini loh, arti orang itu berbahasa roh. Lalu selesai rekan saya yang lain berbahasa roh, Roh Kudus singkapkan juga. Ini artinya. Jadi malam itu sungguh saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika selesai di dalam doa itu ternyata ada konfirmasi. Bukan hanya saya. Tapi ada orang-orang yang merasakan bagaimana Tuhan hadir itu begitu nyata. Sampai ada orang yang merasa bahwa dia benar-benar dipegang kepalanya. Ada juga yang tiba-tiba ketika rekannya berbahasa roh, dia juga diberi arti untuk menafsirkan bahasa roh itu. Itu bagi saya pengalaman yang luar biasa. Saya juga pernah alami di retreat ketika pujian penyembahan, lagunya sederhana, haleluya 12 kali. Tapi saya gak bisa buka mata karena saya takut. Benar-benar itu seperti di surga waktu itu. Dan saya rasakan tiupan angin. Baru kali itu ya, beda banget memang. Kita kan pasti ya, ketika keluar rumah mungkin, atau memang cuaca sedang dingin, musim dingin, kita bisa rasakan angin. Tapi saya bisa bersaksi kepada diri saya sendiri, angin yang saya rasakan itu beda. Tiupan itu begitu dingin dan sejuk, dan dampaknya itu di dalam jiwa. Saya bisa rasa tenang dan saya gak bisa ceritakan, mungkin Anda mengerti ya, tapi benar-benar beda sekali. Jadi saya menyadari bahwa ketika Roh Kudus turun, bukan hanya kita dipenuhi, tetapi perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar itu terjadi. Dan ketika Roh Kudus turun, itu dampaknya bukan hanya bagi diri Anda dan saya, tapi sampai kepada lingkungan kita, sampai kepada bahkan satu kota dimenangkan seperti di Azusa Street. Dan kita lihat, bukan hanya ketika Roh Kudus turun, bahasa roh atau bahasa yang baru diberikan. Tapi yang kedua, kita mau belajar sama-sama di ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Ya ini dampaknya ya, selalu kepada amanat agung. Jiwa-jiwa ya, kata 3.000 itu gak main-main Bapak Ibu Saudara, itu mau ditaruh di mana ya, pasti semua rumah itu dipakai ya untuk persekutuan. Dan dikatakan di sana ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi begitu kuat ya pemuritannya, penggembalaannya gitu ya, sehingga orang-orang itu menjadi jemaat yang kuat di awal ini. Dan dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi bukan hanya memecahkan roti, makan bersama, bergembira, itu nanti penjelasannya ada di bawah, tetapi mereka berdoa. Nah, pertanyaan saya satu, ya, tidak ada yang mengajarkan mereka berdoa, tapi kok mereka bisa berdoa gitu ya. Nah, satu, karena Roh Kudus itu adalah roh doa. Jadi setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipungkiri, pasti suka dengan yang namanya berdoa. Meskipun secara jabatan dalam kehidupan atau ministry bukan pendoa. Tapi setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki sebuah gairah atau suka aja dengan yang namanya berdoa. Dan orang ini dikatakan mereka itu selalu berkumpul. Saya garis bawahi itu. Wow, berarti doa itu menjadi kesukaan bagi mereka tanpa dipaksa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Dan kita lihat
Di ayat-ayat berikutnya saya tidak bacakan, tapi kita pelajari bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, tanda ajaib, mujizat kesembuhan dengan mudah terjadi. Di pasal 3 bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Lalu kita lihat di pasal yang keempat, bagaimana Petrus dan Yohanes mengalami pertentangan. Di mana Injil diberitakan, ada penghalang, ada kendala, ada pertentangan. Dan pertentangan ini cukup serius karena ini berasal dari imam-imam, kepala-kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Jadi banyak yang menentang karena Petrus dan Yohanes dengan terang-terangan memberitakan Yesus. Tapi saya suka di ayat yang ke ini. Mari kita lihat di ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Jadi mereka berusaha untuk menghentikan pekerjaan Roh Kudus sebenarnya ya. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, yaitu nama Yesus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Ya, Tuhan tetap bela sehingga Injil itu bisa terus diberitakan. Lalu ketika selesai, Petrus dan Yohanes pulang, berjumpa dengan jemaat tadi, dan mereka cerita tentang ancaman tersebut. Dan ini yang luar biasa di ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka, garis bawah itu Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kepada Allah. Berserulah itu berarti berdoa. Makanya perikopnya judulnya adalah doa jemaat. Yang kedua, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka selain kita dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda doa berbahasa lidah, yang kedua adalah setiap kita akan bisa berdoa syafaat. Apa itu berdoa syafaat? Bukan berdoa bagi kepentingan diri sendiri, tetapi berdoa bagi orang lain. Pensyafaat itu adalah seseorang yang berdiri di tengah-tengah di antara Tuhan dan apa yang kita doakan. Dan hari itu mereka berdoa, minta sungguh-sungguh supaya Injil itu tidak mengalami ancaman lagi. Injil itu tidak dikekang lagi. Supaya mereka bisa bebas memberitakan Injil. Dan tanda mujizat itu bisa terjadi di mana-mana. Sehingga ini doa mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saya juga kenapa bacakan doa mereka ini? Ini loh Bapak Ibu Saudara, doa syafaat. Doa syafaat itu bukan sesuatu doa yang kita pikir harus bagus ya kata-katanya. Enggak. Justru ketika saya baca ayat demi ayat, doa syafaat itu adalah doa yang apa adanya. Doa yang yaitu kondisi yang mereka alami. Mari kita lanjut ya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi seperti cerita, mereka doa kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Ya, saya ketika baca ayat ini, saya menyadari bahwa mereka juga manusia, sama seperti kita. Ada ketakutan di dalam diri mereka, tapi mereka berdoa. Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Saya suka kata-kata itu. Beberapa waktu lalu saya juga praktekkan Bapak Ibu Saudara sederhana. Waktu anak saya flu, saya tumpang tangan dan itu hampir demam. Saya katakan Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan ibu mertua Petrus. Firman yang barusan saya bacakan untuk anak saya. Dan ibu mertua Petrus sembuh dari demam. Demikian juga anak saya. Dan ajaib Bapak Ibu Saudara, tidak lama setelah itu anak saya sembuh. Seperti Tuhan ajarkan saya, itu loh doa yang sederhana. Itu loh syafaat. Dan dari ayat ini kita lihat bagaimana mereka berkata kepada Tuhan. Lihat bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam doa syafaat, unsurnya selalu bukan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan orang lain, untuk pembebasan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang,
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ini yang terjadi. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Selalu di dalam doa syafaat kita tidak bisa atur kapan waktunya Tuhan jawab. Tapi kita perlu catat di dalam loh hati kita, selalu Tuhan akan menjawabnya. Dan Tuhan menjawab dengan tanda seperti ini. Lalu dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dua hal ini saya belajar bahwa benar, Roh Kudus adalah penghibur dan penolong. Bahkan di dalam kesesakan mereka mengalami ancaman. Ketika mereka berdoa syafaat, di sanalah Roh Kudus menolong mereka. Sehingga semua ancaman itu bisa dihalaukan. Dan dengan mudah mereka bisa memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak di doa pagi ini. Dan tidak kebetulan, nanti di dalam salah satu pokok doa, permohonan doa yang masuk di saat teduh bersama Pastor Philip yang akan kita doakan. Ada seorang Bapak yang meminta baptisan Roh Kudus. Saya tahu ini peneguhan juga buat firman ini. Rindukan untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena betapa luar biasa kuasa Roh Kudus itu dalam diri orang percaya. Dan oleh karena Roh Kudus itulah dikatakan di Roma 8 ayat 28. Roh itu yang membantu kita berdoa di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi Roh Kudus yang membantu kita. Kita butuh Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa berdoa lebih maksimal lagi. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita undang Roh Kudus di tengah-tengah kita. Yesus Tuhan ditinggikan.